Dalam kegiatan budidaya ikan, pakan merupakan komponen biaya terbesar di mana dalam satu siklus budidaya secara intensif, pakan menyedot 60 hingga 70% dari total biaya produksi. Kelompok Maju Bersama yang didirikan sejak tahun 2020 dan berlokasi di Kabupaten Biren sudah berhasil menerapkan gerakan pakan mandiri. Untuk mendukung upaya pakan mandiri, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan paket bantuan berupa mesin pencetak dan penepung pakan ikan. Melalui bantuan ini diharapkan para pembudidaya tidak ketergantungan dengan pakan komersil pabrikan, sehingga dapat menurunkan biaya pakan sebesar 30 hingga 35%, serta diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi pembudidaya udang. Persiapan bahan dan alat. Bahan utama yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan terdiri dari: pertama, ikan rucah atau ikan ini bisa diperoleh dari limbah pengolahan ikan asin. Kedua, jagung. Ketiga, dedak atau bekatul. Keempat, ampas kedelai. Kemudian, alat-alat yang digunakan berupa mesin penepung, oven, mesin pencetak, ayakan, skop, ember, karung, timbangan, molen, dan inverter. Tahap pengolahan bahan baku. 1. Pengolahan bahan baku ikan rucah. Langkah pertama, proses pembuatan tepung ikan dimulai dengan menjemur ikan rucah di bawah sinar matahari selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, proses pengeringan dilanjutkan dengan memasukkan ikan rucah ke dalam oven selama 1 jam. Tujuan dari tahap pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air dan memudahkan pada saat proses penggilingan. Kemudian, seluruh bahan tersebut akan dijadikan dalam bentuk tepung ikan. Sebagai informasi, kamu juga bisa mendapatkan tepung ikan yang siap pakai, baik di pasar maupun toko online lainnya. 2. Pengolahan jagung. Kadar air jagung yang digunakan tidak boleh lebih dari 16%. Tahap penggilingan jagung terdiri dari 2 bagian, yaitu penggilingan jagung dalam bentuk kasar dan penggilingan jagung menjadi halus. Tahap pertama, untuk menghasilkan pakan sebanyak 80 kg, timbang tepung ikan sebanyak 30 kg, tepung jagung 30 kg, dedak 20 kg, ampas kedelai 5 kg, air 10 hingga 15%. Namun demikian, komposisi ini bisa disesuaikan dengan pedoman formulasi pembuatan pakan yang diinginkan. Tahap kedua, semua bahan yang sudah ditimbang kemudian dicampur dan diaduk dengan menggunakan mesin molen atau mixer selama kurang lebih 30 menit. Tahap ketiga, setelah semua bahan tercampur rata, dilanjutkan dengan proses pencetakan menggunakan mesin pencetak pelet. Tahap keempat, proses pengeringan pakan yang telah dicetak menggunakan oven selama kurang lebih 90 menit. Kemudian, pakan diangin-anginkan hingga dingin. Tahap kelima, pengayakan pakan pertama ukuran pakan nomor 3, ayakan kedua ukuran pakan nomor 2, dan ayakan ketiga pakan ukuran nomor 1. Proses pengemasan. Tahapan terakhir dari proses pembuatan pakan adalah pengemasan. Pengemasan pakan buatan pada kelompok Maju Bersama dilakukan menggunakan karung yang telah diberi lapisan plastik. Lalu, masing-masing karung diisi sebanyak 25 kg per karung. Kemudian, karung dijahit. Setelah itu, simpan pakan di tempat yang memadai agar pakan terhindar dari sinar matahari langsung, serta air hujan.
Pakan buatan yang telah disimpan dalam karung ini bisa bertahan selama 2 bulan. Mari kita tingkatkan penggunaan pakan mandiri mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan, penyuluh perikanan Kabupaten Biren yang mendampingi kelompok Maju Bersama di Kecamatan Pedada, Desa Blangkubu. Jadi kelompoknya mulai berdiri tahun 2020. Awalnya menggunakan pakan pabrikan, jadi kemudian beralih kepada pakan mandiri. Pada awalnya produksinya sangat minim dan rendah dikarenakan alat dan fasilitasnya yang tidak memadai. Beriring berjalan waktu tahun 2023, kita alhamdulillah mendapatkan bantuan dari KKP berupa alat pencetak dan penepung. Jadi alhamdulillah juga beriring dengan mendapatkan alat bantu dari KKP sehingga produksi di kelompok Maju Bersama sangat meningkat dan pendapatan mereka semakin sejahtera. Kami di pihak penyuluh menghimbau kepada pelaku perikanan khususnya pembudidaya ikan untuk dapat memanfaatkan limbah-limbah ikan untuk memproduksi pakan mandiri sendiri supaya pendapatannya meningkat. Demikian himbauan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Penyuluh perikanan maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Saleh, selaku Ketua Kelompok Maju Bersama. Pada permulaan pendirian kelompok sekitar tahun 2020. Jadi berproses daripada itu sekitar tahun 2023 baru dapat bantuan dari pemerintah. Lebih kurang gitu. Dengan adanya bantuan, alhamdulillah peningkatan produksi kita sudah mulai meningkat, sehingga dapat membantu masyarakat petambak dengan menekan biaya operasionalnya yang semakin tinggi. Dari proses pembuatan ini kita gunakan bahan-bahan daripada limbah ikan yang terbuang ataupun ikan yang tersisa di pasaran, kita ambil dan kita olah jadi pakan. Alhamdulillah dengan bimbingan daripada penyuluh, peningkatan kita meningkat terus. Terima kasih kepada pembimbing atau penyuluh di Kabupaten Biren. Dengan gigihnya usaha beliau, kita pun dapat petunjuk-petunjuk ataupun ilmu-ilmu yang baru supaya peningkatan produksi kita bertambah dari masa ke semasa dan kualitasnya semakin bagus. Sekali lagi terima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan terus dan bisa membawa manfaat kepada masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.